Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, rajin belajar. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran ke-8. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, malah kita berdoa bersama-sama dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak, untuk pembelajaran kali ini adalah pelajaran ke-8 dengan tema atau judul Mari Kita Hidup Sederhana dan Ikhlas. Hidup sederhana dan tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta ini dapat meyakini bahwa sikap sederhana dan ikhlas beramal sebagai cerminan dari iman. Peserta ini dapat menunjukkan sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Peserta ini dapat memahami makna sederhana dan ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Peserta ini dapat mencontoh sikap sederhana dan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Mari hidup sederhana. Bagaimanakah hidup sederhana itu? Perhatikan gambar rumah di sebelah ini. Rumah itu terletak di pinggir pantai. Di sekitar rumah banyak tanaman, pepohonan yang terawat baik. Serta lingkungan dan halaman rumah pun tampak bersih. Menurutmu, apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Ya, kemukakan pendapatmu tulis di buku tulis. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67 mengajarkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Ya, mari kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah di antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Dalam menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana itu adalah makan bakso 1 mangkok. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang Rasul
dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad SAW selalu tidur beralaskan sehelai tikar, dan kalau ia terbangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan Nabi, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah kita seperti Nabi? Apa keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad SAW teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad SAW harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Orang yang hidup sederhana bukan berarti orang miskin atau tidak punya. Anak-anak, bagaimana keuntungan sederhana itu? Ya, keuntungan sederhana antara lain seperti berikut. 1. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tersebut mendapat pahala. 2. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Dan yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati atau tawadhu dan disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Iya. Yang terakhir, orang yang hidup sederhana tidak pernah mengambil harta orang lain. Nah, itulah anak-anak keuntungan sederhana. Anak-anak coba perhatikan gambar berikut. Ya, di gambar ini ada dua anak yang namanya siapa? Dedi dan Amir. Nah, ini anak yang bernama Amir bertanya kepada Dedi, mau kemana kamu Dedi? Main game Amir. Wah, banyak uangmu. Ya, ada sisa jajan. Mengapa tidak kamu tabung? Aku tidak suka menabung. Jadi kamu suka boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan boros itu saudara setan. Oh, begitu ya. Kalau begitu aku tidak akan boros lagi. Ya. Dari cerita ini, dalam gambar ini, bahwasanya intinya kita itu tidak boleh boros. Kalau ada uang sisa, hendaknya ditabung, jangan dihabiskan untuk main game atau yang lainnya. Jadi ada yang ditabung. Jangan boros, karena Allah mengatakan boros itu saudaranya setan. Perhatikan dan bacalah dengan sungguh-sungguh anak-anak, ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. Ikut, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan.
Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, menurut ayat 27 surat Al-Isra di atas, pemboros adalah saudara setan. Sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah SWT. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah SWT. Ingat, ingkar itu artinya tidak menuruti perintah Allah. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan dalam hati kita, aku harus hidup sederhana, ya. Gitu ya. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana tidak berlebihan, menggunakan uang jajan secukupnya sesuai kebutuhan pokok saja, membeli pakaian tidak selalu mengikuti model, demikian seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Bahayanya, kalau sikap boros itu suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara. Anak-anak, lalu apa yang harus kalian biasakan? Sikap kebiasaan. Insya Allah aku bisa. Aku harus mulai hidup sederhana. Ini nanti yang bisa kalian biasakan dalam keseharianmu. Anak-anak, kita lanjutkan untuk submateri berikutnya. Mari ikhlas beramal. Apakah ikhlas itu? Ikhlas maknanya bersih. Bersih dari kotoran. Ikhlas adalah perbuatan hati. Karena ikhlas itu ada dalam hati. Misalnya, kalau dikatakan ikhlas bersedekah, artinya memberi dengan hati bersih. Contoh lain, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas, artinya Pak Ahmad membantu dengan hati bersih tanpa mengharap sesuatu balasan atau imbalan. Ya. Kata ikhlas sering juga disebut dengan kalimat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, Pak Ahmad membantu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Pak Ahmad membantu orang lain, di hatinya hanya ada semboyan, membantu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau Pak Ahmad membantu dengan berharap pujian orang, maka Pak Ahmad belum ikhlas. Nah, bagaimana bila bekerja dan memperoleh gaji? Tidak selamanya berbuat atau bekerja yang mendapat imbalan atau bayaran dikatakan tidak ikhlas. Yang mendapatkan imbalan pun bisa disebut ikhlas. Contoh, ketika seseorang diminta membantu pekerjaan dengan imbalan Rp50.000, berarti orang tersebut sudah ikhlas membantu dengan imbalan yang disepakati. Di situ tidak ada yang merasa dirugikan ataupun yang mendapat pujian. Anak-anak, suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda,
Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ikhlas merupakan buah dan intisari dari iman. Seseorang dianggap beragama dengan benar jika amal ibadahnya dilaksanakan dengan ikhlas. Dua, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal yaitu melakukan perbuatan baik. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas menurut ajaran Islam akan mendapat pahala. Perhatikan dan bacalah dalam firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar mendapat dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah agama yang lurus atau benar. Jadi artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga akan melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Di dalam ayat di atas menyatakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Berarti melakukan ibadah sholat harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apabila beribadah sholat dilaksanakan supaya mendapat pujian dari orang tua atau guru, maka sholatnya tidak termasuk amal beribadah yang ikhlas. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dengan ikhlas. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas? Ya, di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang ikhlas. Yang pertama, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita, meskipun ada orang yang memuji. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Ya, jadi nanti silahkan kalian terapkan ciri-ciri tadi, ya, yang akan menjadikan ibadah kalian menjadi ikhlas. Anak-anak, bagaimana sikap setelah kita mengetahuinya? Ya, insya Allah aku akan selalu ikhlas mengerjakan tugas sekolah. Jadi setiap mendapat tugas dari Bapak Ibu guru, silakan dikerjakan dengan ikhlas. Itu merupakan amal ibadah kalian.
Anak-anak silakan nanti dicermati, ini ada rangkuman. Kemudian untuk berikutnya, untuk mengakhiri dari pembelajaran, Pak Guru berikan tugas ini. 1. Tunjukkan 5 contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tunjukkan 5 contoh sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Silakan nanti kalian tulis tugasnya di buku tulis. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.